Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari terkasih. Pada hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang itu." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Namun yang lain lagi berkata, "Apakah mungkin Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal?" Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, salah satu hal yang hendak kita upayakan lagi dalam menjalani masa puasa atau masa prapaskah adalah mendalami iman kita akan Yesus Tuhan dan Penyelamat kita. Tuhan memberikan kesempatan ini kepada kita demi kebaikan dan keselamatan kita sebagai umat pilihannya. Hal ini berlaku baik bagi orang yang sedang menjalani masa katekumenat maupun bagi kita semua yang telah menjadi pengikut Yesus. Pada masa puasa ini, para katekumen dibimbing untuk semakin beriman kepada Yesus lewat katekese-katekese. Sementara kita yang sudah beriman dibimbing juga untuk semakin sungguh-sungguh untuk mendalami dan menghidupi iman kita akan Tuhan Sang Mesias, agar kita semakin layak dan pantas sebagai orang beriman dan pengikut Tuhan. Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk semakin membuka hati menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat. Keterbukaan hati itu dapat kita petik dari sikap orang-orang yang digambarkan dalam perikop Injil ini. Saudara-saudari, ada dua kelompok orang yang menyatakan sikapnya secara jelas berkaitan dengan kehadiran dan karya-karya keselamatan yang diselenggarakan oleh Yesus. Kelompok pertama adalah orang yang menerima dan membuka hati akan Yesus. Mereka menyebut Yesus sebagai nabi yang akan datang itu dan Mesias. Pengakuan ini mereka nyatakan karena mereka telah mendengar pengajaran Yesus dan melihat karya-karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Selain kelompok yang percaya
ada juga kelompok lain yang tidak menerima dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan Penyelamat. Dari perikop ini kita lihat kelompok kedua itu adalah para imam kepala dan ahli Taurat. Mereka masih menutup mata dan tidak membuka hati akan karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Malah mereka menentang kehadiran Yesus dan menganggap Dia sebagai ancaman bagi status mereka. Sikap menentang itu mereka tunjukkan dengan pernyataan bahwa Mesias akan datang dari Bethlehem sebagai keturunan Daud. Hal ini sebenarnya sudah terjawab karena Yesus yang lahir sebagai manusia adalah keturunan Daud dan lahir di kota Bethlehem. Hal lain yang mereka sebutkan adalah bahwa menurut kitab suci tidak ada nabi yang muncul dari Galilea. Mereka mengatakan hal itu karena Yesus memulai karyanya dari Galilea. Bagi Yesus, Galilea hanyalah sebagai tempat permulaan karyanya. Sementara yang utama dalam konteks ini telah dinyatakan, yakni Dia adalah Mesias, keturunan Daud yang lahir di Bethlehem. Maka tuduhan imam-imam kepala dan ahli Taurat itu sesungguhnya tuduhan yang mengada-ada, karena tidak ada juga dalam kitab suci yang mengatakan bahwa tidak akan ada nabi yang muncul dari Galilea. Bagi Allah tidak terbatas tempat dari mana nabi akan muncul dan berkarya. Nabi yang benar akan berkarya seturut kehendak Allah dan tidak terbatas pada tempat tertentu. Akan tetapi, saudara-saudari terkasih, bila hati manusia telah tertutup, maka apapun yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Yesus, tidak akan diterima oleh manusia itu. Itulah yang terjadi dalam diri imam-imam kepala dan ahli Taurat. Akibatnya mereka ingin menyingkirkan dan menghukum Yesus tanpa alasan yang jelas. Atas sikap itulah Nikodemus, salah seorang dari mereka, tampil untuk mengingatkan mereka agar tidak menghukum Yesus tanpa alasan. Saudara-saudari terkasih, kehadiran dua kelompok seperti yang disampaikan dalam perikop Injil hari ini tetap terjadi dalam hidup manusia sampai saat ini. Orang yang membuka hati kepada Yesus akan menjadi umat pilihan Tuhan, sementara orang yang menutup hati akan tetap menolak karya keselamatan dari Tuhan. Bahkan kedua perilaku itu kadang-kadang ada juga muncul dalam diri kita, meskipun kita sudah terbilang sebagai pengikut Tuhan. Ada kalanya kita sungguh percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah penyelamat kita, tetapi ada pula kalanya kita ragu-ragu atau menolak Yesus sebagai penyelamat. Hal ini sering terjadi, kita simpulkan seturut apa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Saat kita bahagia dan sukses, Tuhan kita rasakan sebagai Tuhan dan penyelamat. Tetapi saat kita susah dan menderita, Tuhan kita rasakan sebaliknya. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, dari perikop Injil ini kita kembali diberi kesempatan untuk belajar kembali agar kita semakin menyadari iman kita akan Yesus. Kita dipanggil kembali untuk semakin membuka hati untuk menerima dan menghidupi keselamatan dari Tuhan. Kita dipanggil kembali untuk semakin membarui pengenalan dan cinta kita kepada Tuhan. Kita dipanggil lagi untuk semakin menerima rahmat baru dari Tuhan dan bersyukur sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan.
Hal itu akan kita upayakan lagi saat kita menjalani masa puasa, masa prapaskah ini, dan saat kita menjalani hidup kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.